Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita belajar bagaimana mengintegrasikan GraphQL ke dalam project kita, Flutter. Nah, sekarang kita belajar untuk menggunakan hasil hasil kode dari GraphQL kode generator. Nah, di sini kan sudah kita bikin kemarin ya, apa kode GraphQL-nya, hasil dari generate-nya. Ada blok kategoris, ada blok post. Nah, sekarang yang perlu kita siapkan yaitu konfigurasi dari GraphQL-nya, terus dan untuk utilitas ketika pemanggilan GraphQL. Nah, untuk konfigurasi GraphQL-nya, kita biasanya pakai ini, pakai getIt. Terus untuk dan juga diperlukan user agent untuk server mendeteksi apa user agent dari klien. Nah, di sini juga disediakan untuk penanganan ketika token. Jadi kan biasanya kalau di dalam API itu ada API yang tidak perlu token. Berikutnya setelah login ada API yang memerlukan token. Nah, itu bisa diakses di sini juga pakai outlink ini. Nah, di sini GraphQL util berisi untuk pengecekan error. Misalkan terjadi error di luar GraphQL, misalkan ada error 500 dan semacamnya. Nah, untuk terus untuk yang lainnya itu kita yang perlu disiapkan yaitu untuk menampung error respon dari server. Di sini ada kode, ada message. Kode ini yaitu kode HTTP dan message-nya ini untuk pesan dari si server. Nah, di sini juga ada outlink. Outlink ini yang tadi diakses di dalam GraphQL configuration. Oke, untuk file yang sudah diperlukan kita sudah sediakan. GraphQL configuration dan GraphQL util sudah kita include, sudah kita masukkan ke dalam project kita. Nah, selanjutnya saya jelaskan untuk struktur folder. Nah, kita biasanya di dalam Aksa Media, kita biasanya memakai konsep clean architecture. Nah, clean architecture itu untuk memudahkan atau memisahkan antara logik, sumber data, dan UI. Nah, di mana nanti kita memakai dependency injection juga untuk mengintegrasikan ketiganya. Nah, struktur foldernya itu saya jelaskan. Yang pertama itu ada data. Data ini yaitu kode yang diperlukan untuk mengakses sumber data. Sumber datanya itu ada dua, ada lokal, ada remote. Untuk lokal itu biasanya digunakan ketika kita menampung dan membaca data lagi. Misalkan ada misalkan. Profil kan biasanya disimpan dulu, terus dibaca lagi tanpa perlu akses internet. Nah, itu nanti dihandle-nya di dalam folder lokal. Nah, di dalam remote ini digunakan untuk file yang memerlukan akses ke API. Dalam hal ini API-nya yaitu GraphQL. Nah, kita coba memakai kita coba proses consume ini blok kategoris. Nah, blok kategoris ini kan sudah kita buat. Di sini sudah hasil ke generate. Nah, selanjutnya kita bikin file di sini yaitu remote data source. Nah, dengan dengan function get post kategoris. Nah,
Di sini menariknya kalau kita memakai GraphQL, kita langsung bisa manggil query block kategoris ini dari hasil kode generatan dengan alasan yaitu dia pakai network only. Kenapa network only? Karena ini file untuk keperluan remote. Ini ada banyak macamnya. Ada case and network. Karena kita pakai remote, jadi ya kita pilih network only aja. Check error setelah data diambil, kemudian dimasukkan ke dalam result. Di dalam result dicek dulu errornya. Khawatir di luar ketika diambil resultnya itu terjadi error. Nah, nanti akan dilempar di sini di throw request failure. Setelah ini selesai, baru dia nge-return ini block categories. Nah, function atau nilai yang di return di sini ini berdasarkan hasil kode generatan di sini. Oke, sekarang sudah selesai untuk post kategori mode data source. Selanjutnya yaitu ada folder domain. Nah, di dalam folder domain ini ada dua folder, ada repository, ada use case. Nah, di dalam aplikasi itu kan biasanya terdiri dari banyak rule bisnis atau terdiri dari banyak proses. Nah, di dalam di dalam project ini untuk proses atau rule bisnis itu disimpannya di dalam folder use case. Dengan catatan nanti foldernya itu ditampung dalam satu halaman. Misalkan di sini saya mau bikin use case untuk halaman home. Nah, di sini tinggal kasih folder home. Nah, terus di dalamnya isi use case-nya apa saja. Untuk yang sekarang ini use case-nya kita ambil list kategoris. Kita mau ambil data kategorisnya. Berarti kita bikin di sini get post kategoris. Nah, misalkan kita butuh untuk get post saja gitu, tinggal tambahkan di sini get post. Udah gitu aja. Oke, sekarang sudah use case. Nah, selanjutnya yaitu repository. Nah, di repository ini yang akan menyambungkan antara use case di sini dengan remote data source. Di repository ini yang mengarahkan use case ini mau diambil di lokal atau diambil di remote atau kedua-duanya. Yang handle yaitu di repository. Nah, selanjutnya yaitu presentation. Di dalam presentation itu ada komponen. Biasanya kita meletakkan komponen umumnya di sini. Navbar, bottom navbar. Selanjutnya ada page dan provider. Nah, provider itu apa? Yaitu state management yang digunakan pada project kita. Nah, di dalam provider ini ada beberapa macam state dan ada beberapa use case. Nah, di sini post kategori ini kan post kategori ini ada use case get post kategoris dengan tiga state, yaitu state data, state untuk state networknya, state untuk ketika terjadi error. Nah, di sini ada prosesnya. Saya jelaskan satu persatu dari repositories. Nah, di dalam repository setelah tadi saya jelaskan, repositories ini yang menjadi penghubung antara use case dengan remote. Nah, kita lihat di sini di dalam repository post kategori ini ada function get post categories. Get post categories dia ngambil dari post kategori remote data source.
Setelah remove data source, diambil ke get post categories. Nah, di dalam get post categories, dicek dia apakah melemparkan exception atau enggak. Kalau dia melemparkan exception, dia mereturn left. Di sini kan ada function either. Either ini ada dua opsi. Di sini left dan di sini right. Left itu berisi failure atau kesalahan. Terus yang kanan ini, right-nya ini ada data. Nah, di sini di try get di sini. Ini repository, sekarang lanjut ke use case. Nah, di dalam use case ini, dia manggil repository. Ketika ketika apa? Ketika repository dipanggil, dia manggil ininya, function yang ada di repository. Returnnya sama saja seperti repository, cuman dia lebih spesifik hanya untuk satu use case. Jadi satu use case itu satu file, tapi satu file repository itu banyak nampung use case gitu. Nah, selanjutnya di dalam provider itu isinya ada data, state, dan failure. Data ini data yang didapat dari use case ini. Sedangkan state dia kalau dalam proses pengambilan API atau pemanggilan data ke network, biasanya kan ada proses loading, kesalahan, dan semacamnya. Nah, itu disimpannya di dalam state. Ketika error terjadi, itu disimpannya di dalam failure. Nah, kita bikin di sini untuk proses pengambilan data dari GraphQL. Nah, ini kita bikin function do post kategoris dengan asynchronous. Nah, ketika ketika dia request, dia akan state-nya ini berubah menjadi loading. Kita coba cek dulu state-nya itu ada apa saja. Nah, di sini ada banyak macam state, ada empty, empty pagination, loading dan error. Nah, ketika ketika get post kategoris dieksekusi, saya akan menampilkan proses loading di halaman UI-nya. Maka kita ganti state ini menjadi state loading. Notify listener ini fungsinya untuk memperbarui data yang ada di UI di dalam presentation di dalam pack ini. Selanjutnya proses eksekusi use case-nya get post kategoris dan nampil result. Di sini kan execute-nya dia melempar either. Nah, di sini untuk wrapping atau membuka either tadi. Failure ini untuk yang kiri, result ini untuk yang kanan. Kalau misalkan terjadi exception, nanti state-nya kita perbarui menjadi error. Dengan proses berikutnya yaitu mengisi failure tadi dengan failure yang didapat dari request API atau request GraphQL. Berikutnya perbarui UI-nya. Kalau proses pengambilan berhasil, dia akan mereturn query block categories hasil dari GraphQL-nya. Nah, state-nya kita perbarui menjadi loaded. Nah, sekarang kita coba jalankan di dalam aplikasi kita. Saya coba running emulator di sini. Sembari nunggu, kita coba running playground-nya ya. Kita kembali lagi di sini, kita coba cek datanya hasil dari sini.
Oke, di sini ada lifestyle, olahraga, kesehatan, dan kategori satu. Berarti ada 4 kategori. Kita coba print di konsolnya, kita print name-nya. Ya, kita coba running. Oke, sekarang lanjut untuk ini kan sudah kita bikin di providernya. Dan sekarang kita coba panggil di dalam halaman aplikasi kita. Nah, saya coba di sini untuk manggil di halaman home. Nah, di sini saya ada proses pengambilan data. Di sini saya panggil do get post categories. Lalu ketika dia melakukan proses ini, dia akan mencetak item yang didapat. Cuman dia akan mencetak name-nya, first name-nya. Kita coba running ya. Nah, harusnya nanti muncul name kategori ini di dalam lognya. Sebentar, masih proses running. Nah, mungkin teman-teman kalau jeli ada hal yang aneh di sini. Ya, bisa coba ambil contoh di sini. Nah, kalau teman-teman jeli, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini dia langsung manggil repository, tapi dia tidak menginisialisasi atau tidak membentuk create objek baru. Nah, dibentuknya di mana? Karena kita pakai dependency injection, kita bikin file baru di sini yaitu injection. Nah, untuk proses injection kita pakai library get_it. Jadi di sini di dalam injection ini terjadi proses proses pembentukan kelas-kelas yang dibutuhkan. Nah, di sini kalau kita lihat tadi ada remote data source. Kita masih nge-lag. Nah ini. Tadi kita teman-teman lihat ada remote data source. Nah, di sini sudah kebentuk singleton. Use case-nya kita sudah kebentuk singleton. Nah, repositorinya juga kebentuk singleton. Jadi kita nggak perlu menginisialisasi kelas di dalam kelas remote data source, categories, dan repositories. Sehingga di dalam post kategori provider misalkan, nah dia kan butuh use case get post categories. Kita langsung tinggal panggil aja di sini, dan deklarasikan parameternya. Nah, nanti di dalam sini dia akan get post kategoris itu mengambil dari locator. Nah, locator itu yang mana? Dia akan mencari get post kategoris ini kelasnya di mana. Nah, ini sudah kebentuk ya sudah kita panggil di sini. Nah, ini sudah muncul nah di sini hasil dari hasil dari ini hasil dari pemanggilan get post kategoris.
Ada lifestyle, olahraga, kesehatan, kategori satu. Sesuai dengan data di playground ini. Nah, begitu kiranya untuk pengambilan data dari GraphQL. Untuk proses pengambilan untuk di dalam interface, mungkin materi berikutnya. Nanti materi berikutnya kita akan membahas bagaimana caranya lifestyle olahraga kesehatan kategori ini muncul di tab-tab ini. Hmm. Cukup sekian materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.